Hadirnya produk garment China tidak menyurutkan bisnis garment sumber rezeki Jin Fashion yang memulai bisnisnya di tahun 1990 dengan menempati kios di Pasar Turi Lantai 3. Kebakaran hebat di seluruh kompleks Pasar Turi di tahun 97 lalu memang sempat membuat perkembangan bisnisnya sedikit terganggu. Di tahun yang sama, sumber rezeki Jin Fashion memutuskan untuk pindah ke Jembatan Merah Plaza yang juga dikenal sebagai pusat grosir di Indonesia Timur. Sejak pindah ke JMP, sumber rezeki Jin Fashion memang sudah menekuni dunia bisnis garment jeans yang melayani pembelian dan pesanan secara grosir. Sebagai generasi kedua, sang putri pun berupaya keras mengembangkan bisnisnya dengan banyak upaya, melakukan pengembangan produk serta perluasan jangkauan pasar dengan menggarap pasar online yang terus bertumbuh. Strategi ini pun diklaim berhasil membuat sumber rezeki makin berkibar di pasar offline dan online. Bagaimana cikal bakal bisnis ini dimulai dan seperti apa perkembangan bisnisnya selama ini? Bersama saya Yolanda, bincang bisnis menghadirkan Jenny Gunawan, owner sumber rezeki Jin Fashion. Bisnisnya sendiri itu sebenarnya dari bisnis orang tua yang kongsi dengan saudara dari tahun 90. Tahun 90 itu kan saya masih anak-anak ya, itu sudah diajak ke toko tiap hari ya. Terus kalau liburan juga ke toko, lama-lama kan kita kenal produknya celana jeans gitu. Ini kan di Pasar Turi ya tokonya. Waktu 2007 kebakar itu kita juga udah selesai kuliah, sudah mulai cari duit. Itu kemudian kita pindah ke JMP, jadi kayak startnya dari awal mestinya, soalnya kan langganannya hilang semua, cuman berapa orang aja yang mau ke JMP, soalnya kan mereka lebih prefer ke tempat lain yang depannya Pasar Turi sekarang itu, karena lebih dekat gitu loh. Nah, sementara kita 2006 ini sudah punya stand di JMP, jadinya kita tinggal buka satu cabang lagi. Target market yang ditujunya tahun 2008 itu memang internet lagi gencar-gencar, lagi promosi, jadi koneksi internet itu waktu itu kita dapat murah. Saya coba masuk ke bisnisnya online, dari mulai ikut jaringan sosial seperti Multiply, kemudian ke Facebook, ke Twitter, terus ke Toko Bagus, banyak yang semua itu saya ikuti semua. Sumber rezeki jeans. Kemudian saya coba kok ada respon gitu. Responnya juga bagus-bagus, rata-rata dari luar Surabaya, kebanyakannya Kalimantan, bisa jangkau ke Aceh, bisa jangkau ke Papua, bisa ke sana-sana gitu. Terus akhirnya saya coba, pendapatannya masuk lumayan dan tetap gitu ya, mulai tetap saya bikin yang website yang .com itu. Jadi mulai sana, kemudian belajar internet marketing, dari ikut seminar gitu. Nanti kan dapat harus gimana supaya bisa di page satunya Google gitu. Targetnya kalau yang real store-nya itu memang kan targetnya anak-anak sampai dewasa. Tapi kalau yang online-nya saya targetnya bukan ke anak-anak, karena anak-anak kita kesulitan ngukur satu-satunya itu. Jadinya kita kan lebih ke orang yang kantoran, bank-bank, usia sekitar SMA sampai 40 tahun lah ya, yang mengerti dunia internet gitu. Yang sementara sekitar Gresik, terus Surabaya, daerah-daerah sih Jawa Timur. Yang sempat dihandle mulai dari Aceh ada, yang paling banyak memang kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya mulai banyak, terus Bandung, Denpasar, Kalimantan seperti kayak Samarinda, Sulawesi, semua hampir pernah sih. Yang jarang Maluku. Sebagian besar barang yang ditawarkan dibuat dari bermacam pabrik yang memang sudah cukup eksis di dunia usaha konveksi atau garment, celana jeans puluhan tahun. Sudah bisa dipastikan sangat berpengalaman di bidangnya dan hasil produknya pun bagus serta enak dipakai. Jenis produk apa saja ditawarkan dan ada berapa brand unggulannya? Mestinya celana jeans, cuman kita kan banyak juga yang minta jaket jeans, terus banyak juga yang minta celana katun pria. Kalau di JMP itu lebih khusus ke kemeja batik. Jadi kita tambah-tambah produk-produk lain gitu. Kemeja batik, kemeja katun, terus celana katun, anak-anak. Tapi khusus anak-anak kita biasanya produknya mulai banyak kalau menjelang puasa. Soalnya baru banyak orang tua yang nyari buat anaknya tuh puasaan. Kalau yang produk sendiri itu bukan produk sendiri sih. Itu kan kita biasanya kita barangnya kan langsung dari pabrik. Jadi kita kenal langsung supplier yang pabrik. Jadi bukan tangan kedua, tangan ketiga. Kita langsung pabrik. Jadi kalau ada pesanan, biasanya kita langsung kasihkan ke pabriknya itu. Bisa sesuai pesanan seperti yang diminta. Tapi ya tetap jumlah grosir. Kalau misalnya permintaan per orang gitu, kita masih kesulitan ini tenaga penjahitnya. Biasanya minim 100 biji celana gitu. Brandnya banyak kita.
macam-macam merek, tapi rata-rata lokal, bikinan lokal, jarang yang pakai yang impor-impor gitu. Lokal kualitasnya menurut saya malah lebih bagus daripada yang impor-impor. Adakah kendala yang dihadapi dalam upaya mengembangkan bisnisnya? Keunggulan apa saja yang ada pada toko online-nya? Temukan jawabannya dalam Bincang Bisnis bagian kedua sesaat lagi. Baik mitra bisnis, hidup langsung gelap ya saat seseorang divonis terkena kanker. Tapi ingat, kanker bukan akhir kehidupan. Ada cara yang mudah dan murah untuk menyembuhkannya. Ikuti saja seminar kupas tuntas asal muasal kanker dan penyembuhannya. Kontribusi 30.000 dan Anda bisa mendapatkan snack dan lunch mewah di Hotel Bintang 5. Segera daftar di Pulse FM, telepon di 504-2288, sekali lagi di 504-2288, karena tempat terbatas. Baik, kita simak informasi selengkapnya. Mitra bisnis, rupiah semakin tertekan. Kemarin dalam perdagangan intraday, rupiah sempat terperosok ke level 9.823,32 rupiah per dolar Amerika. Ini level terendah rupiah sejak 28 Januari 2013. Berkat intervensi BI, rupiah akhirnya cuma turun 0,04% menjadi 9.752 rupiah per dolar Amerika. Rupiah terpojok sentimen negatif data neraca pembayaran Indonesia di kuartal 1 2013 yang defisit 6,62 miliar dolar Amerika. Lagi pula dolar Amerika memang sedang dalam tren menguat terhadap seluruh mata uang utama dunia. Analis forex Bank Mandiri menduga sampai akhir kuartal 2 tahun ini, rupiah akan melemah terbatas di 9.735 sampai 9.760 per dolar Amerika. Sementara tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi juga akan jadi batu sandungan rupiah. Tahukah Anda, kanker adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia? Tahukah Anda, 90% dari penderita kanker pada wanita adalah kanker payudara. Yang mematikan. Tahukah Anda, 8 dari 10 laki-laki menderita kanker prostat yang mematikan. Apakah kanker bisa diatasi? Ada terapi yang mudah dan murah untuk kanker. Ikuti seminar kupas tuntas asal muasal kanker dan penyembuhannya bersama dokter spesialis kanker onkolog Ko Kishong dari Mount Elizabeth Hospital Singapore, juga Dr. Freddy Theo dari Parkway Cancer Center Singapura. Sabtu, 8 Juni, mulai jam 10, bertempat di Hotel Meripus. Kontribusi 30.000, termasuk goodie bag, makan siang dan cafe break Hotel Bintang 5. Ada door prize 2 BlackBerry. Pendaftaran Fast FM 504-2288 504-2288. Mau bebas kanker? Ikuti seminarnya. Tempat terbatas. Siapa cepat, dia dapat. Mitra bisnis, bincang bisnis masih bersama Jenny Gunawan, owner sumber rezeki Jens Fashion. Kemampuannya untuk senantiasa menjaga kualitas produknya mampu menumbuhkan kepercayaan customer-nya yang datang dari banyak kota di Indonesia. Sebagai pemain di bisnis garment yang sudah cukup lama, sumber rezeki tahu betul apa yang jadi kebutuhan pasar serta tren mode seperti apa yang sedang berkembang. Toko online yang dimulainya sejak 2009 lalu terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dengan permintaan yang terus meningkat. Lantas, apa sebenarnya value selling point toko online sumber rezeki Jens Fashion-nya dan kemudahan pemesanan serta pembelian seperti apa yang ditawarkan? Selama ini saya taunya online shop itu mereka jarang yang ready stock. Mereka nggak punya toko, jarang lah, maksudnya orang yang punya toko itu main-main online. Jadi saya cek gitu. Kalau saya janjinya yaitu orangnya ready stock, langsung cepat kirim, dropship kita juga terima. Yang
di toko itu kita ada yang untuk celana jeans cowok itu harganya kita kasih murah memang, tapi mereka harus ambil sekian juta. Jadi harus ada minimal, tapi kita kasih harga yang miring. Sistem saya kalau mereka habis transfer, kita pasti cepat kirim. Jadi kita janjiin ke mereka itu kalau transfer sebelum jam 3 siang, kita kirim hari itu atau besoknya. Maksimal besoknya langsung kirim. Kalau misalnya transfernya malam, kita kirim maksimal besok lusa. Jadi setelah saya kirim, saya kasih nomor resi. Resinya mereka itu saya foto, saya masukkan ke Facebook. Biasanya gitu. Jadi bukti resi kalau toko saya kirim. Sejak awal membangun bisnis ini, apa saja kendala bisnis yang dihadapi? Kalau masalah pegawai, memang kita kesulitannya mereka rata-rata yang melamar ini sekitar lulusan SMP. Kalau untuk hitung-hitungan mereka kurang bisa. Itu tantangannya satu. Yang kedua juga mungkin kadang-kadang memang agak kasar. Kita mentraining pegawai itu susah, masih kesusahan di situ. Bahan dasar untuk jeans, no problem. Setelah 13 tahun mampu bertahan di tengah-tengah persaingan industri garment yang semakin ketat, rencana dan target bisnis apa saja yang ingin dikembangkannya ke depan? Saya sih kedepannya kepingin ini kirimnya ke luar negeri, tapi bukan untuk yang tender bukan, maksudnya untuk retail, tapi kirim ke luar negeri. Jadi orang pernah kayak orang TKI itu pernah pesan, tapi itu kendalanya kan dari ongkos kirimnya mahal. Nah saya mau cari gimana ongkos kirimnya bisa murah. Dengan murah itu caranya nanti gimana. Terus juga kalau masalah plan kedepannya mungkin nanti kalau yang pasar sturi dibangun, sementara ambil di sana, bukan lagi nanti di sana. Target omset dari rupiahnya ini, dari jumlah duitnya yang masuk biasanya biasanya per bulan kita cek omsetnya dari tahun ke tahun tuh biasanya meningkat, nggak pernah turun emang. Soalnya kan pengguna internet semakin banyak, terus pengguna BlackBerry semakin banyak. Dulu sih nggak pakai BlackBerry ya, terus lama-lama orang-orang kok banyak yang tanya. Terus waktu saya coba pakai PIN BB itu, ternyata lebih banyak orang yang beli dari PIN BB. Bagaimana dengan rahasia di balik kesuksesannya membangun juga mengembangkan bisnis garmentnya selama bertahun-tahun? Yang pertama harus jujur. Kalau barangnya nggak ada, bilang nggak ada. Kalau bisa kirim cepat, harus kirim cepat. Jangan buat customer itu menunggu. Karena kalau online itu memang orang nggak suka lama-lama. Mereka takut kan, nggak percaya kita. Jadi kita harus jaga kepercayaan mereka dengan cepat kirim. Barangnya sesuai gambar. Biasanya saya nggak pernah pakai brosur. Gambar brosur kita nggak. Nanti kita foto itu langsung produknya, langsung celananya. Yang kedua, barangnya harus up to date. Karena saya fashion, celana jeansnya kalau itu terus, orang bosan biasanya. Tapi kalau up to date, sering-sering update foto, gambar baru, mereka bisa tanya. Itu juga pancingan untuk ngeluarin barang yang lama. Mitra bisnis, sampai di sini perbincangan kami bersama Jenny Gunawan, owner Sumber Rezeki Jeans Fashion. Saya Eva Yolanda.